Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allah adalah segala daripada tujuan manusia. Kepada Allah manusia menyembah, berharap, berdoa, berkasih sayang, menguatkan keazaman atas semua tabiat dan perilaku. Kita ini adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, menjadikan akal, fikiran, perbuatan menjadi jalan dan ikhtiar untuk menguatkan potensi kehambaan kita dan kekhalifahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi kita-kita yang belum sempurna amalnya, belum sempurna kebaikannya, padahal kita mampu melakukannya, kita bertaubat kepada Allah. Kiranya Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada diri kita agar kita mampu meneruskan dan mengembangkan semua amal soleh yang kita mampu melakukannya, dan tidak pernah berhenti belajar, ta'lim, menguatkan pemahaman agar kita mampu lebih bisa menyempurnakan amal soleh. Doa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan. Diijabah doa-doa kita, diberikan kemudahan dalam setiap hajat dan tujuan kita. Diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita berdoa, kiranya saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit diberikan Allah kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan dan kemiskinan diluaskan Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Saudara-saudara kita yang lemah imannya diberikan Allah hidayah, dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah panjang kaji kita. Kita sudah melewati bab sabar, dan insya Allah kita akan membincang bab tawakal. Apa yang sebenarnya menjadi inti ya ketika kita menyebut tawakal itu? Tawakal itu adalah kekuatan manusia untuk mampu merasai bahwa Allah lah dari segala tempat tujuan. Jadi beda persinggahan, beda tujuan. Ingat itu Pak. Kalau persinggahan adalah tempat sementara, kalau tujuan adalah akhir daripada persinggahan. Maka ini dia sebenarnya yang sudah kita lewati. Pertama kita membahas taubat sebagai pintu dari segala amal. Makanya saya menyebut taubat itu kunci. Cantik betul mobil kita, kalau kuncinya tidak ada insya Allah tidak bisa dihidupkan. Cantik betul rumah kita, kalau tidak ada kunci pembuka pintunya tak akan bisa kita masuk ke dalam. Maka taubat itu kunci yang paling dasar untuk kita melakukan dan berekspresi dalam semua amal. Makanya semua orang-orang beriman harus melewati perjalanan hidupnya dengan bertaubat setiap waktu, setiap saat.
Bahkan para ulama mengamalkan sholat sunnah taubat. Ini yang saya awali dulu. Sholat sunnah taubat. Beberapa orang termasuk ya kategori ulama menurut saya ya, walaupun mereka tidak mengakui dirinya sebagai ulama gitu ya. Saya tanya, Ustadz, berapa kalilah sholat sunnah taubat dalam sehari? Senyum dia. Lalu ada ulama yang menjawab, berapa kali kau buat kesalahan setiap hari dalam dirimu? Tidak tahu. Maka sebanyak itu jugalah kau harus melakukan sholat sunnah taubat. Jawabannya filosofi juga. Jadi makanya ada para ulama mengiringi sholat 5 waktunya dengan sholat sunnah taubat. Jadi termasuk sholat-sholat sunnahnya seperti duha, seperti tahajud, dia mengiringinya dengan sholat sunnah taubat. Sholat 5 waktunya diiringi dengan sholat sunnah taubat. Mengawali kehadirannya di masjid kalau di masjid, memanjangkan urusan sholatnya di rumah kalau dia di rumah. Di dalamnya dari banyak sholat yang dia lakukan sholat sunnah ya, maka di dalamnya ada sholat sunnah taubat. Jadi taubat itu kunci. Jadi kalau menurut saya itu taubat itu adalah ekspresi kesadaran hati merasakan bahwa ada ketidakseimbangan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup. Nah, kalau perbuatan itu kan jasmani. Yang kedua, ada ketidakseimbangan rasa. Gini, kita mampu berbuat baik, tapi belum tentu perbuatan baik kita disertai oleh niat dan tujuan baik kita. Ngerti nggak kira-kira? Kita kemari dulu ya. Apa kata Allah? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Ali Imran 145. Kata Allah, yang bernyawa itu ya, man kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala ya. Tidak akan mungkin dia mati kecuali dengan izin Allah. Jadi di situ tidak disebut ridha Allah, tapi izin Allah. Makanya kalau banyak jenis kematian manusia, jangan pala menjadi upat puji. Karena izin Allah itu sesuatu yang memang terjadi secara realitas. Kalau ada kejahatan yang terjadi, ada orang bertanya secara tauhid, kenapa Allah mengizinkan? Kenapa Allah membolehkan sesuatu yang jahat itu terjadi? Ya karena Allah sudah kasih akal kepada Anda untuk Anda mampu berekspresi. Ya, jadi kan gitu. Makanya Allah izin, tapi Allah ridho nggak? Belum tentu. Jadi makanya makom tertinggi daripada keizinan Allah itu adalah ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kau jadi hambanya, kita ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Keridhoan yang simbiosis. Ya, maka zalika liman khasyya rabbah, itulah ciri-ciri orang yang khasyah. Khasyah itu takut, Pak. Tapi takut bukan yang menakutkan. Ingat tuh, Pak. Kalau nengok hantu, kita takut karena dia menakutkan. Tapi khasyah itu adalah takut akan kekhawatiran pada sesuatu yang tidak sempurna. Jadi kalau ibu-ibu berdandan keluar rumah, kira-kira dia khasyahnya karena apa itu? Karena khawatir dibilang tidak cantik, atau karena khawatir dibilang tidak sempurna, atau memang ingin menutupi wajah asli. Jadi khasyah. Khasyah kita ini ke hadapan Allah berbeda-beda. Bisa jadi kita ingin menutupi wajah asli kepada Allah, tapi Allah faham. Secantik apapun kau punya bedak, kalau kau hitam tetap hitamnya kau itu. Kira-kira begitu. Hanya tinggal dipoles-poles saja. Itu kalau ridho. Nah, di ayat ini Allah sebut biiznillah, maka kematian, ada orang mati sebab sakit, ada orang mati sebab tiba-tiba, ada orang mati sebab kecelakaan, ada. Ya karena memang semua izin Allah. Semuanya diizinkan. Makanya kalau sudah hujan lebat, mendung, mata rabun, jangan keluar rumah.
Kenapa kalau kau berjalan di situ lalu sebab itu kau tabrakan dan mati dirimu? Ya memang kau yang mencari matimu di situ, kira-kira gitulah. Makanya Allah sebut Allah izin pada semua tempat. Walaupun keizinan Allah itu sudah Allah tuliskan dalam bagian dari takdir kita. Lalu kata Allah, "May yurid sawabad dunya nu'tihi minha." Ini yang paling sedap ini, Pak. Siapa yang menghendaki pahala dunia, ya pahala dunia, sawabad dunia itu ekspresinya adalah nikmat dunia. Makan kenyang itu nikmat dunia, kerja banyak duit itu nikmat dunia, profesional dalam kerja lalu berprestasi itu nikmat dunia, menjadi orang hebat dipuji orang itu nikmat dunia. Jadi kata Allah, siapapun orang-orang yang menghendaki pahala dunia, Allah akan berikan kepada dia pahala dunia itu, ya. Ya, nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha, dan siapa orang yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan juga kepadanya pahala akhirat. Ya. Wa sanajzis sakirin, dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang syakir. Syakir, syukur itu ekspresi lidah atau ekspresi hati? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya. Syukur itu bukan ekspresi lidah, Pak. Jadi kalaupun kita bilang saya bersyukur, itu hanya instrumen dari syukur. Apakah orang yang menyebutkan syukur dari lidahnya maka dia sudah dipastikan bersyukur? Tunggu dulu. Bagaimana ekspresi dia tentang syukur itu? Mampukah dia menikmatinya, memanfaatkannya, tunduk dalamnya, tawadu merasakannya, tidak ada upatan dalamnya, merasa bahagia menikmatinya, memuji Allah di dalamnya? Ekspresinya itu. Itulah ekspresi dari syukur. Jadi oleh karenanya kita diperintahkan untuk bersyukur pada semua kemudahan. Bukan hanya pada semua yang diberikan, bukan hanya pada semua yang dibahagiakan, membahagiakan, tapi pada semua yang diberikan Allah. Kita harus mampu bersyukur. Jadi mulainya dari titik nol, Pak. Kan saya sudah bilang di sini, kalau anakmu sekolah, ujian, skornya 40, harusnya kan kita marah. Karena kita berharap skor ujian anak kita adalah 80 ke atas. Kenapa begitu? Karena ekspektasi syukur kita terlalu tinggi. Kita merasa syukur kalau sudah mulai 8, 9, 10 baru syukur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tidak ada ekspresi syukur di sana. Itu bahaya. Kalau dalam konsep tauhid, syukur itu adalah tempat di mana Allah masih memberikan kau kesempatan, maka di situ mulai syukurnya. Maka mulai dari nol itu bukan konsep Pertamina aja tuh. Itu juga konsep tauhid dalam bidang syukur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau katakan pakai ayat ini Allah itu eksklusif. Kalau kau minta dunia, aku kasih dunia. Kalau kau minta akhirat, aku kasih akhirat. Kira-kira poinnya di sana. Jadi kalau ada orang sholat mau kaya, pasti kau kaya. Tes lah, nggak percaya. Tapi apakah itu menjadi bagian dari nilai yang kau juga dapat pada akhirat? Tunggu ya. Saya mencoba mendekatkan pemahaman kita tentang akhirat. What the meaning of akhirat? Ma makna akhirat? Kira-kira gitu. Akhirat itu adalah kalimat generik dari alam yang akan terjadi setelah kita mati. Yang alam itu tidak mampu kita menceritakannya secara detail karena tidak ada yang mampu, yang sudah mengalaminya secara empirik berada di alam itu. Jadi oleh karenanya kita masih meramal-ramal aja. Kalaupun ada ulama yang menuliskan dalam kitabnya, lalu ada hadis yang menyebutkan betapa sengitnya siksa neraka, betapa bahagianya surga, itu sifatnya ijtihadiyah, sesuatu yang memang diramalkan dalam makna ilmu, keluasan ilmu kita berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka oleh karenanya kalau kita mau pakai satu teori, manusia itu lebih takut pada sesuatu yang pasti atau pada sesuatu yang tidak pasti. Pertanyaan ini harus mampu kita jawab untuk mengukur kehebatan kita. Seorang siswa, saya bilang di kelas, dibilang gurunya di kelas, jangan terlambat. Kalau kau terlambat 1 menit saja, push up 50 kali, gitu ya.
itu berarti hukumannya pasti. Tahu angkanya berapa? Push up 50 kali. Maka setiap siswa yang akan terlambat dan dia sudah paham dia terlambat, pasti dia menyiapkan tenaganya untuk mampu push up 50 kali. Tapi kalau ada guru di kelasnya bilang begini, jangan terlambat. Kalau kau terlambat di kelas saya 1 menit saja, ingat, azabku sangat pedih. Kira-kira takutan mana gitu tuh? Saya mau katakan, manusia ini sebenarnya lebih takut pada sesuatu yang tidak pasti, Pak. Makanya kenapa itu aturan dalam hukum pidana itu sering ditabrak oleh orang, karena orang udah paham hukumannya berapa. Itu kalau mau pakai falsafah manusia. Manusia ini tidak pernah takut pada sesuatu yang pasti. Pasti dalam makna detail. Makanya Allah sembunyikan surga dan neraka, informasi detailnya. Allah hanya menyampaikan hal-hal yang generik daripada surga dan neraka, supaya surga dirindukan, supaya neraka dijauhkan. Coba kalau didetailkan, maka orang akan membuat, manusia akan membuat seumpama surga di dunia ini. Kira-kira gitu, Pak. Itulah elastisitasnya akal manusia membentuk. Makanya kalau dibilang para orang-orang ateis atau liberal itu, Tuhan mereka adalah akalnya, karena memang Allah kasih kesempurnaan kerja akal ini mampu menerobos sesuatu yang dia hajatkan. Makanya kalau akal sudah berteman dengan syahwat, itu bahaya tuh. Karena dia akan menabrak aturan-aturan dasar. Nah, kapan-kapan kalau ada papan tulis, nanti saya bisa menggambarkan bagaimana pekerjaan akal itu untuk sampai pada ruang hajatnya. Jadi ada syahwat, ada nafsu, ada hati, ada akal. Hati dan nafsu itu teman sejawat, Pak. Kalau di kantor mereka itu eselonnya sama eselonnya. Leadernya adalah akal. Akal itu pimpinan. Makanya semua apapun yang diminta oleh hati atau nafsu, dia sampaikan ke akal. Akal yang putuskan, karena teori dasarnya adalah manusia tak akan mau melakukan sesuatu kalau tidak rasional menurut dirinya. Kalau Anda melakukan sholat tahajud hanya pakai hati, pasti tahajud Anda itu bolong-bolong. Tapi kalau Anda melakukan tahajud sudah direspon oleh akal bahwa itu rasional, bermanfaat, ada fungsinya, pasti sholat tahajud tidak tinggal. Ya. Makanya ada orang melakukan pelatihan untuk tidak meninggalkan sholat tahajud itu dengan cara merasionalkan tahajud untuk kebutuhan dirinya. Apa itu? Ya, misalnya dia setiap bangun pagi dia melakukan aktivitasnya lebih awal. Kenapa ibu sholat tahajud? Aku senang kali lah Ustaz sholat tahajud nih Ustaz. Pagi-pagi anak masih tidur, aku bisa nyapu, ngepel sekalian. Jadi jam 6 pagi udah selesai semua urusan. Rasional, Pak. Tidak apa-apa. Manusia ini tidak akan mau melakukan sesuatu kalau tidak berfungsi kepada dirinya, menguntungkan gitu. Karena akal kita ini dasarnya akal komersil. Makanya kita bertuhan juga agak komersil. Ini mau maulid Nabi ya. Banyak orang mengeluh, ya Allah, saya orang taat ya Allah, Anda tinggal puasa sunnah, Anda tinggal sholat sunnah, kenapa ujian banyak. Wah, itu ya. Nah, kalau Anda merasa terlalu banyak ujian kepada diri Anda yang taat-taat itu, bercermin saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna Islammu kalau kau bersyahadat tak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tes kalau Anda percaya. Begitulah mulianya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salat kita bersalawat kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Namamu ada enggak dalam salat? Enggak ada toh. Allah perintahkan kepada malaikat bersalawat, Allah juga ikut bersalawat. Bayangkan, biasanya awak bersalawat, awak memerintah sesuatu itu tidak awak kerjakan. Awak perintahkan orang, sapu halaman. Awak sapu enggak halaman? Enggak, karena sudah awak perintahkan. Tapi Allah memerintahkan sesuatu yang Allah juga kerjakan. Innallaha wa malaikatahu. Ya iya. Allah sendiri yang bilang. Kurang mulia apa Muhammad itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Allah kasih ujian kepada dirinya, yang ujian itu pasti sulit juga kita terima kalau berada di diri kita.
Muhammad itu, Rasulullah itu sudah dapat ujian sejak detik pertama kelahirannya. Tidak ada ayah. Jangan pikir ini kayak sinetron. Kalau kayak sinetron ya oh iya pula tidak ada ayahnya. Tidak begitu. Membaca sejarah Muhammad Rasulullah pakai hati dan perasaan. Jangan hanya pakai akal, supaya kita mampu merespon bagaimana keadaan yang dirasakan Rasul ketika itu. Nabi Muhammad itu lahir pada kondisi patriarki, kebapak-bapaan. Lebih mulia mereka dipanggil nama bapaknya dibanding nama dia. Bukan kayak orang Medan, kalau dipanggil nama bapaknya piting-pitingan orang di depan. Orang Arab itu Pak, tersanjung dia kalau hafal kita nama bapaknya. Legowo dia kalau lupa kita nama dia. Yang penting kita jangan lupa nama bapaknya. Begitulah kondisi orang Arab. Tapi dia begitu lahir tidak ada ayahnya. Coba bayangkan psikologinya itu, psikologi seorang balita yang dia tidak pernah kenal ayahnya, tidak ada FB, tidak ada IG, tidak ada Pak. Kalau zaman sekarang orang pergi ayahnya merantau, mudahnya dia tengok-tengok. Nah, jadi saya kira begitu aja. Maka bagi kita orang-orang taat, berhenti mengeluh. Pasalnya hanya ada dua, kan sudah saya sebut di sini. Pasalnya hanya ada dua. Pasal 1, Allah dan takdirnya tidak pernah salah. Pasal 2, kalau kau merasa takdir Allah itu salah, kembali saja kau ke pasal 1. Itu namanya komitmen tauhid. Makanya baru kalau udah mampu begitu, baru silakan Anda berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ekspresinya pasal tadi itu. Makanya ditanya kepada Rasul, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdul zikri fa'lam annahu, udah jelas. Rasul bilang makomnya sangat tinggi itu zikir itu. Tinggi betul makomnya, karena dia bukan hanya mengekspresikan zikir kauliyah, dia juga mengekspresikan zikir implementatif dari semua ekspresi kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya saya kan sudah pernah di sini menyampaikan juga begini. Salahkah Ustadz kalau kita mengerjakan semua amal soleh untuk hajat dunia? Tidak salah, tidak ada yang salah, benar. Karena Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Ali, Allah itu maha memberi rezeki, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha kaya, Al-Ghani. Apa lagi? Tapi janganlah itu satu-satunya hajat. Saya ini kajiannya tasawuf, di sini ribet tasawuf falsafi. Ya kalau tasawuf falsafi berarti saya harus ngajak mikir kita semua. Ada orang datang ke rumah Hawa, "Bang, aku mau ke rumah, Bang." Datanglah. Jambu masih ada Bang di belakang. Banyak. Aku minta jambu ya. Ya, datang dia ke rumah Hawa, bukan jumpa ya, langsung ke belakang rumah ambil jambu. Oke, sekali. Besok datang dia lagi, "Bang, Abang di rumah?" "Enggak, aku ngambil jambu ya." Ya, bilang. Udah 78 kali gitu aja tabiatnya. Lebih sore dia lagi enggak ada awak di rumah. Bayangkan dia. Lama-lama kita tuba juga orang seperti ini. Apa bilang, "Kau memang beginilah. Bolehnya kau ngambil jambuku, tapi paling tidak berhajatlah kau jumpa sama aku. Ngobrol-ngobrol kita. Ngobrol-ngobrol pun kita pulangnya ku kasih juga nya kau jambu." Kira-kira gitulah ini Pak. Datang awak ke rumahnya, jambunya aja yang awak mau. Jumpa sama pemiliknya kita tidak mau. Tapi ngomongnya usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilal kiblah. Adaan lillahi ta'ala. Mudah betul menyebutnya. Jadi saya kira orientasinya dirubah aja gitu maksudnya. Tidak apa-apa, dunia itu dapat kok. Tenang aja. Begitu kita lahir ke muka bumi ini, Allah sudah tetapkan secara makro kita punya rezeki. Tidak ada orang yang bisa merebut itu. Terlambat pun kau naik bis, kalau sudah Allah takdirkan kau masuk kelas, tetap kau akan masuk kelas. Tapi harus ikhtiar. Jangan omongan saya ini dianggap sebagai memasung ikhtiar kita. Tidak boleh. Bagaimana melihat ekspresi ikhtiar itu? Selama akalmu masih bisa memikirkannya, selama tubuhmu masih bisa mengerjakannya, selama cara hidupmu bisa mensiasatinya, kerjakan. Habis, maksimal, jenuh, tidak ada lagi titik yang lain untuk mau dikerjakan. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Begitu dia berhentinya.
Ini enggak, terpikir dia yang mau pergi cari duit lagi, cuman malas. Kojo 1.000, tak kojo 500. Iya, jadi maksud saya harus kita robah paradigmanya, ya. Jadi belajar, berusaha, ya ikhtiar saja. Jadi kalau saya mau dilihat begini, pernah nggak gini Pak, bapak-bapak lah sebagai ayah ya, sebenarnya jengkel nyawa nengok anak awak, karena bukan bandel ya, apa ya, ekspresi anak-anaknya terlalu tinggi, jadi agak apa gitu ya, mengesalkan gitu ya. Tapi kan tetap kalau urusan jajan udah kita siapkan kian ya jajannya kan, kira-kira gitu. Paling dibilang istrinya, bang kasih jajan, udah biarkan aja dulu, nanti udah capek dia baru kasih jajan. Ujung-ujungnya tetap dikasih juga. Atau ada seorang anak kecil yang kita bilang begini kepada anaknya, bantu mama dulu nyapu rumah ya, nanti kalau udah selesai nyapu rumah mama kasih uang 5.000. Wah senang dia Pak, betul ya Ma, jangan bohong ya. Iya. Begitu dia sapu, namanya anak 5 tahun nyapu, sapu ke depan, rusak ke belakang, sapu ke belakang, berserak ke kiri, pokoknya makin hancur-hancuran lah setelah dia nyapu. Apa kata suaminya? Nggak ada gunanya kau suruh dia nyapu, makin jorok. Oh iya, memang fungsinya bukan untuk membersihkan rumah, supaya dia faham bahwa nanti ke depan dia bisa menyapu. Nggak apa-apa, bukan harus bersih rumah, kasih aja 5.000, tetap dikasih Pak. Jadi kita amal ini jelek-jeleknya semua amal kita ini di hadapan Allah. Jangan pala paten-paten gali. Cuman Allah tetap kasih rezeki. Kenapa? Kau ada ikhtiar di dalamnya. Gitu-gitulah kira-kira yang harus kita kerjain. Makanya ketawaduan kita hidup pada kondisi di mana ya Allah, saya tidak pernah sempurna. Jadi ada satu amal dulu diajarkan guru saya almarhum Profesor Lahmudin Nasution. Sudah saya sampaikan ini di awal-awal kaji dulu. Dia bilang kalau kau cari dalilnya tidak ada ini dalilnya. Ini dalil akal saja ini. Apa itu Ustaz katanya? Dari mana rezekimu? Dari Allah. Kepada siapa harusnya kau jalankan rezekimu itu? Bi barakatir rizkilah, untuk mendapatkan berkah rezekinya Allah. Oke. Kalau gitu orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kau infak katanya, begitu kau mau masukkan uang ke dalam tabung itu, mau sedekah juga kepada orang, omongkan dalam hatimu, ya Allah ya Tuhanku, udah banyak rezeki sebenarnya kau kasih sama aku, tapi baru inilah ku jalankan di jalanmu. Ku akui aku pelit, ku akui aku kikir. Itu akadnya, supaya kau tak sombong dalam sedekahmu yang 50.000 itu. Ku akui aku kikir ya Allah, tapi begitupun mudahkanlah urusanku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita melakukan infak dan sedekah dengan rasa ketundukan, bukan rasa kesombongan. Setan senang menggoda itu. Begitu mau infak besoknya, dibisikkannya sama awak, semalam baru 50.000 kau kasih, banyak-banyak kali kau kasih, udah itu 5 hari lagi kau sedekah. Diingatkannya pula bensin mobil belum diisi. Coba bayangkan. Mohon maaf Pak, kerja setan itu bukan hanya menjebak kita berbuat dosa Pak. Kerja setan itu juga membuat kita malas berbuat baik, padahal kita mampu. Jadi dia punya trik di sana. Makanya politikus yang paling unggul itu setan sebenarnya. Dalam dunia kehidupan dunia dan akhirat, karena dia mampu mempolitikkan dari mulai orang awam sampai pada manusia yang paling religius sekalipun dia mampu mempolitikkan orang itu. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana ikatannya? Ayo kita lihat ikatannya. Maka untuk mencapai pada tujuan ini ada Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizan walaupun fadzal ghazal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tengok itu endingnya. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya, Pak, ini kata kunci aja ya. Untuk membaca ayat dan ingin memahami realitas ayat, saya bukan mengatakan memahami tafsir ayat ya, memahami realitas ayat. Selain dari kita baca asbabun nuzul itu hanya salah satu instrumen, Pak. Jangan itu jadinya satu-satunya. Hati-hati, Pak. Lihat pangkal ayat, lihat penutup ayat. Itu instrumen dan kata kunci daripada seluruh realitas yang Allah ingin sebut.
Di sini Allah sebut fabima rahmatin minallah. Berkat rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, ya, berlaku lemah lembutlah engkau terhadap mereka. Maksudnya orang-orang yang mungkin menghardik Rasulullah SAW, ya, mengkhianati, menzalimi dan seterusnya. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, ya, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka sunnah hukumnya kepada kita sabar. Lalu ekspresi sabar itu adalah tetap melakukan satu tabiat, yang tabiat itu simbolnya adalah simbol kema'rufan, kebaikan. Ya, bisa nggak itu? Sulit, tapi harus mampu. Itu yang saya contohkan pada bab sabar kemarin, ya. Masih ingat nggak contohnya? Pada bab sabar, ada orang dizalimi dengan zalim yang besar, lalu dibalasnya dengan zalim yang kecil. Ada orang yang dizalimi, lalu dibalasnya dengan diam, stagnan. Yang ketiga, ada orang dizalimi, lalu dibalasnya dengan kebaikan. Nah, 3 itu frekuensinya. Itu yang pernah saya contohkan di sini. Waktu awak dulu melamar di perusahaan dia pula yang interview awak. Dibilang-bilangnya begini, "Ndak cocok kau kerja di perusahaanku ini. Badanmu pendek, hitam pula kulitmu, nilaimu pas-pasan. Malu-maluin aja kau daftar di perusahaanku ini," katanya. Sakit betul hati awak itu kan. Udah, keluar awak. Ya, 10 tahun kemudian kayak sinetron itu, Pak. 10 tahun kemudian. Karena ndak jadi kerja di perusahaan, melamar awak di sekolah SMA, rupanya diterima. Jadi kabak TU pula awak 10 tahun kemudian di SMA itu. Datang bapak itu bawa anaknya mau lamar SMA. Wah, itu pertanyaannya, apa yang mau kau lakukan sama bapak itu? Nggak usah dijawab. Mulut mudah menjawab yang baik, tabiat sulit melakukan yang baik. Udah, nggak usah lah. Kita ini manusiawi semua. Tapi disitulah diuji keperkasaan sabar kita. Mampu nggak kita menutup perkara yang lalu selesai? Karena perkara yang lalu itu menjadi sebab kita bekerja pada tempat yang sekarang. Sehingga begitu kita ingin melakukan satu keputusan kepada orang yang sudah menzalimi kita dulu, kita anggap menzalimi gitu, maka kita anggap yang dulu tidak ada. Putus perkara, hilang ingatan. Putus perkara, hilang ingatan. Tidak apa-apa, hari ini saya objektif. Kalau anda layak, saya akan terima. Kalau tidak layak, saya sampaikan ketidaklayakannya dengan lemah lembut, tidak seperti anda dulu menghina-hina saya, menyebutkan ketidaklayakan saya. Itu Pak. Jadi ekspresinya bukan pada lidah, tapi ekspresinya pada tabiat. Jadi Allah yang menyebutkan, bukan saya. Tentulah mereka menjauhkan gitu. Jadi akhirnya dia malu, Pak. Jadi sebenarnya mengajari orang dengan lebih baik itu adalah membuat dia malu atas kejahatannya, Pak. Kalau membuat dia tahu atas kebenaran, itu masih fase dasar. Nak, sholat, nak, tahu dia. Tapi kalau dia malu, dia belum sholat. Kalau kita tahu dia belum sholat, dia malu, itu sudah hebat itu, Pak. Makanya dulu kan malim-malim kampung itu, saya kan di Penyambungan tinggalnya, Pak. Di dekat daerah Roburan. Itu kecil jalannya. Kalau jalan itu nanti ustadz malim yang di situ tuh mau pergi ke masjid menjelang maghrib, itu anak-anak muda yang ada di sopo-sopo pinggir-pinggir tuh, sama pinggir-pinggir jalan, biasa duduk pinggir-pinggir jalan, berlarian itu, Pak. Wah gitu. Malu. Nah, itulah ekspresi ngajar kita, itulah ekspresi kebenaran. Makanya kita sampaikan kepada anak-anak kita yang sedang kita latih untuk melakukan kebenaran, tanpa kita sebut, kalau seandainya ayahku tahu kalau aku belum sholat, malu aku. Kira-kira gitu. Ya udahlah, sholatlah. Nah, itu sudah bagus tuh ekspresinya, Pak. Nah, kira-kira gitu ya. Lalu apa kata Allah? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Itu ya. Karena itu maafkanlah mereka. Coba ya, ini keren gak nih, Pak? Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Jadi sebenarnya kita yang memohonkan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ya. Dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan yang waktu itu menyakiti hati kita. Ya.
Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekadmu, azam itu adalah kebulatan tekad terhadap satu hal, ya. Putusnya ikhtiar, putus ikhtiar itu maksudnya sudah maksimal. Maka fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kau kepada Allah. Innallaha yuhibbu. Coba ini ya, Pak. Ini endingnya, Pak. Allah pakai kalimat yuhibbu. Yuhibbu berarti cinta, Pak. Ahabba, mahabbah. Jadi Allah bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar mengayomi, tapi juga mencintai. Saya mau ajak lebih dalam, Pak. Kepada orang yang Bapak Ibu cintai, apa yang Bapak Ibu lakukan? Cinta itu adalah kalimat pembuka dari segala tabiat baik, Pak. Sebab cinta kita mengenang, sebab mengenang kita mengingat, sebab mengingat kita menyukai, sebab kita menyukai maka kita melakukan yang terbaik kepada dirinya. Jadi cinta itu adalah kunci daripada segala hal. Apa ekspresi orang yang dicintai atau yang mencintai? Pertama, kalau dia lagi jalan-jalan, pasti dibawakannya oleh-oleh pulang kepada kita. Jadi kalau hanya sekedar ingat, Pak, kalau sekedar ingat, oleh-olehnya ala kadarnya, benar nggak, Pak? Pergi Bapak dari kantor dapat SPPD, kan dibilang sama kawan-kawan satu ruangan, jangan lupa oleh-olehnya bro, katanya gitu kan? Pasti oleh-olehnya gantungan kunci, jenis-jenis itulah. Kenapa? Karena hanya diingat. Tapi kalau dicintai, Pak, oleh-oleh yang the best lah. Makanya Allah berikan sini kalimat yuhibbu, bukan hanya diingat. Kalau kau bisa bertawakal, maka levelmu level orang yang kucintai. Kira-kira gitu. The best itu gini, Pak. The best itu bukan hanya tentang apa yang dibawa. The best itu juga bisa jadi dalam bentuk kehampaan. Ya. Saya kasih contoh gini. Dibilang suaminya kepada istrinya, "Dek, mana kau pilih? Aku pulang bawa oleh-oleh mewah, aku membawakan kau oleh-oleh mewah, tapi aku tak pulang, atau aku pulang tak membawa oleh-oleh?" Jadi kalau kita yang memberikan rasa cinta dan yang menerima juga dengan rasa cinta, apa yang dia bilang? Tak usah kau bawa oleh-oleh mewah. Karena yang paling mewah yang kuharapkan adalah kepulanganmu dalam keadaan Jadi nanti ada orang-orang yang ketika dalam amalnya tidak Allah kasih harta dunia, tapi Allah hadirkan hatinya dalam setiap amal soleh. Itu adalah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah hilangkan dari kepalanya minta yang banyak-banyak. Karena bagi dirinya ketika berzikir, ketika sholat, Allah hadirkan dirinya pada tempat yang sangat tenang dan nyaman, dekat kepada Allah. Dia anggap itu hadiah paling istimewa dari semua itu. Harus gitu dong. Jangan komersil kali. Dia bilang itu tetangga 2 kali setahun sholat, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun duduk belakang. Mobilnya ganti-ganti. Awak yang buka masjid, awak yang nyapu masjid, awak yang azan di masjid, qomat awak di masjid, awak juga yang nutup masjid. Beli mobil pun payah kali. Orang otakmu masih komersil kali pula. Itu orang punya mobil stres, dia maintenance mobilnya, dia punya pajak, lari-lari dari tukang pajak. Kau tuh ndak ada mobil, kau tenang tidur ngorokmu tajam, ndak ada penyakitmu, cuman presker kawanmu. Mohon maaf, Pak, saya ngomong agak kasar begini-begini supaya kita meluruskan sajalah, udahlah. Nggak ada. Kalau Allah tidak hadirkan harta banyak di dirimu, tengok cara Allah memudahkan urusan keturunan-keturunanmu. Tengok cara Allah menutup aibmu. Tengok cara Allah mengampuni dosa-dosamu. Tengok cara Allah membuatmu tetap ada pada lingkaran keimanan walaupun kau jahat. Rasakan aja itu sebagai rezeki. Kenapa sulit kali? Orang mati awak tidak bawanya itu surat-surat tanah semua. Saya kira begitu aja ekspresnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.